haleluya. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Mari pagi hari ini kita akan bersuka-cita dalam Tuhan. Bersuka-cita karena Dia yang berkuasa yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Karena kita semua bangkit berdiri bersama. Mari kita renungkan kasih-Nya yang besar yang sudah mengubah setiap hidup kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Nya menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku kau tebusku. Kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, yang membawa kesembuhan bagi setiap kita. Ingat hidupnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Betapa besar kasih-Mu Bapa. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Nya yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai
Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah penyelamat kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Gembala akan buka di dalam doa. Bapa pencipta langit dan bumi, penguasa segala-galanya, Engkau yang menetapkan waktu demi waktu, Engkau menetapkan segala-galanya. Kami datang kepadamu, keberadaan kami semua adalah hanya karena anugerah Tuhan yang begitu hebat atas kami. Kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari arah Roh Kudus hadir dan lawat setiap kami. Layakkan setiap kami masuk dalam hadirat Tuhan. Jika ada kuasa kegelapan, kuasa sakit, penyakit dalam bentuk, dalam jenis apapun, kami bersatu hati, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Tuhan hadir saat pagi ini. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita naikkan pujian. Heran besar Tuhan cinta kepadaku. Heran besar Tuhan cinta kepadaku. Dia sengsara ganti saya. Heran besar Tuhan bilang jangan takut. Selamanya. Heran besar Tuhan ampuni dosaku. Heran besar di dalam Roh-Nya. Tuhan yang heran saya nyanyikan. Heran besar, heran besar, heran besar. Heran besar Tuhan cinta kepadaku. Dia sengsara ganti saya. Heran besar Tuhan bilang jangan takut, ku sertamu selamanya. Heran besar Tuhan ampuni dosaku. Heran besar di dalam Roh-Nya. Tuhan yang heran saya nyanyikan. Heran besar, heran besar, heran besar. Heran besar Tuhan cinta kepadaku. Dia sengsara ganti saya. Heran besar Tuhan bilang jangan takut, ku sertamu selamanya. Heran besar Tuhan ampuni dosaku. Heran besar di dalam Roh-Nya. Tuhan yang heran saya nyanyikan. Heran besar, heran besar, heran besar. Kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran, Allah kita heran. Allah kita heran. Tuhan Bapak Ibu Saudara, percayalah Allah kita heran dan besar, heran cintanya, heran kuasanya bagi setiap kita semua. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama. Naikkan pujian, Yesus hidup, Dia bangkit. Haleluya.
jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, kau tak dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. 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 Kalau kita beserta dengan Tuhan yang heran, yang hidup, dan saat ini Dia sudah menyediakan tempat buat kita semua. Betapa senangnya saudara dan saya, bukan? Karena Dia naik ke surga untuk menyediakan suatu tempat yang indah buat kita. Dan saat satu kali nanti Dia datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Itu sebabnya selama masih kita hidup di dunia ini, tetaplah setia kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, tetaplah setia. Karena Yesus pun tetap setia dalam hidup kita semua. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Walau pohon ara tak berbuah seperti Nabi Habakuk, dia akan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Ingat ada Yesus yang menolong kita. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbuah, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba berhala sudah, lembu sapi katakan saudara di hadapan Tuhan. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Saudara, kesetiaan diuji bukan saat kita dalam keadaan fine-fine saja atau baik-baik saja. Tapi kadang-kala kesetiaan itu teruji lewat seperti ini. Mungkin kadang seperti pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun pun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan. Namun setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia tetap berkata, aku akan tetap setia Tuhan. Aku akan tetap menantikan pertolongan yang dari Tuhan. Sampai pada akhirnya kita boleh melihat sungguh Allah itu nyata, Allah itu berkuasa, dan Allah itulah yang menolong setiap kita. Naikkan pujian ini kembali dengan penuh kasih kepada Tuhan. Buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, kita juga mesti setia kepada Tuhan. Di
Kuasa itu mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba berhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Terima kasih Kristus. Ibu Oyin akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur kami mempunyai Allah yang hebat, Allah yang berkuasa atas segalanya, Allah yang berkuasa menciptakan segala sesuatunya dengan kuasa firman. Pada pagi hari ini Bapa, kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan, berikan setiap kami hati yang lembut untuk Engkau taburi selalu dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu memenuhi seluruh hidup kami, memenuhi hati maupun pikiran kami Bapa. Sebab kami tahu di tengah gejolak dunia yang ada, di tengah akhir zaman ini kami memerlukan Engkau lebih lagi dengan kuasa firman-Mu yang ajaib dan heran terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu. Kami percaya kuasa firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan, akan memberikan hikmat, bahkan setiap pengertian-pengertian yang daripada Engkau, sehingga setiap kami mampu bertekun, mampu taat, bahkan mampu setia sampai akhir. Sebab kami tahu jeripayah di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan hikmat dari tempat maha tinggi, sehingga Engkau singkapkan rahasia firman-Mu untuk kami mengerti, untuk kami kerjakan di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Sebab kami tahu Tuhan, firman-Mu memberikan kami perubahan di dalam kami berpikir, di dalam kami bertingkah laku. Kami percaya pembaruan budi untuk setiap kami tidak serupa dengan dunia ini, Engkau nyatakan dalam hidup kami, oleh karena Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini, di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Seringkali kita berdoa supaya lembah kita diubahkan Tuhan menjadi gunung. Namun pagi ini kita akan belajar bahwa lembah tetaplah lembah. Kesulitan tetaplah kesulitan. Penderitaan tetaplah penderitaan. Tetapi di dalam penderitaan itu kita menemukan sukacita. Di dalam lembah itu, di dalam kesulitan itu, ada puji-pujian, penyembahan kita naikkan kepada Tuhan. Lembah air mata menjadi lembah pujian. 2 Tawarik 20 ayat 26, pada hari keempat, ada orang berkata bahwa hari keempat, nama keempat itu si. Tapi yang si ini kok di dalam Tuhan jadi kehidupan. Pada hari keempat mereka semua berkumpul di lembah pujian dan memuji Tuhan atas semua yang telah dilakukannya. Itulah sebabnya lembah itu disebut lembah pujian. Lembah yang mana atau Bapak Ibu Saudara? Kita akan lihat di dalam 2 Tawarik 20 ayatnya yang kedua, tiga, dan keempat. Dikatakan demikian. Maka datanglah orang membawa berita ini kepada Raja Yosafat. Banyak sekali tentara Edom telah datang dari seberang laut mati untuk menyerbu Baginda. Mereka sudah merebut Hazezon Tamar. Hazezon Tamar adalah nama lain untuk En-Gedi. Saya ambil semua ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari supaya lebih mudah. Yosafat menjadi
takut, lalu ia berdoa minta petunjuk dari Tuhan. Kemudian ia memerintahkan supaya seluruh rakyat berpuasa. Dari setiap kota di Yehuda, orang pergi ke Yerusalem untuk minta tolong kepada Tuhan. NGD, tempat yang tidak asing. Ya, karena kita juga tahu NGD di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat dikatakan terdapat kata lembah kekelaman. Itu bukan kiasan karena memang ada lembah kekelaman. Karena ada satu tempat di Israel sana, suatu lembah yang berkelok-kelok tanpa dapat melihat apa yang akan terjadi di depan, apa yang menghadang di tikungan berikutnya. Lembah kekelaman itu merupakan terjemahan bebas dari lembah En-Gedi. Bapak, Ibu, Saudara, di lembah yang kita tidak tahu, di lembah yang asing, yang misterius, Daud waktu itu ketika dikejar-kejar Saul dan menghindari kejaran Absalom, dia harus lewati lembah ini. Tetapi lembah ini sekarang dilewati oleh Yosafat. Lembah yang berkelak-kelok, lembah yang tikungan depan ada apa enggak tahu. Tapi Yosafat membawa semua ketakutannya di dalam doa. Doa justru mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Ketika engkau takut, ketika engkau susah, di saat engkau lemah, datang kepada Tuhan. Datang nyembah Tuhan, datang minta pertolongan Tuhan. Justru di saat engkau lemah, maka di situ engkau menjadi kuat. Di ayat yang ke-5 dan ke-6, di pasal yang ke-20 yang sama. Mereka bersama-sama dengan penduduk Yerusalem berkumpul di pelataran yang baru di rumah Tuhan. Raja Yosafat berdiri di depan mereka dan berdoa dengan suara keras. Saudaraku, ketika engkau berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Dan berdoa begini, ya Tuhan, Allah leluhur kami, Engkau Allah di surga dan memerintah atas semua bangsa di bumi. Engkau berkuasa dan kuat, tak seorang pun sanggup melawan Engkau. Ketika engkau susah, jeritlah kepada Tuhan. Ketika engkau menderita, berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Allah menghargai totalitas itu dalam 2 Tawarik 20 ayat 13. Sementara itu semua orang laki-laki Yehuda bersama dengan istri dan anak-anak mereka berdiri di rumah Tuhan. Totalitas bahkan yang dari desa-desa datang ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa, untuk minta pertolongan dari Tuhan. Kalau bangsa Israel itu, kalau tobatnya sungguh-sungguh, saudaraku. Nah, kalau puasa, bahkan binatang pun disuruh puasa, saudara. Itu totalitasnya mereka, itu hebat sekali. Jangan hanya perhatikan tegar tengkuknya Bani Israel yang sampai hari ini masih tegar tengkuk, saudaraku. Buktinya semua lawannya disodoki semua. Nanti kalau dikepung, mereka jerit sama Tuhan. Tak pikir ini memang bangsa yang spesial. Tapi kalau mereka datang ke Tuhan, mereka datang dengan kesungguhan. Mereka jerit, mereka berdoa dengan semua dibawa, anak-anaknya dibawa. Mereka nyembah Tuhan, itu hebatnya mereka. Dan Tuhan dengar doa mereka. Justru ketakutan itu Tuhan ubah jadi kekuatan. Yang kedua, lembah air mata menjadi lembah pujian. Adalah tatkala engkau mengingat perbuatan Allah yang mengubah ketidakpastian menjadi ketenangan. Ayat 7, engkaulah Allah kami ketika umatmu bangsa Israel datang ke negeri ini. Engkau mengusir orang-orang yang pada waktu itu tinggal di sini. Lalu engkau memberikan negeri ini kepada keturunan Abraham sahabatmu untuk menjadi tanah milik mereka selama-lamanya di dalam kesulitan. Bisa ingat seperti ini Bapak Ibu Saudara?
Ketika engkau susah, saudara masih ingat bagaimana Tuhan menolong engkau, bagaimana Tuhan memberkati engkau. Ayub ketika dia dalam keadaan susah, dia ngomong apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan datang pulang kepadanya. Dia tidak berkata, loh Tuhan, berkat-berkatmu gimana? Dia berkata, lah ngapain dipikir, gitu saja kok repot. Ingat perbuatan Allah membuat saudara menghadapi ketidakpastian dengan ketenangan. Hari-hari ini apa yang pasti? Gak ada yang pasti kan, semua tidak pasti. Justru ketidakpastian ini saudara ubah jadi kepastian. Hanya karena saudara ingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan, karena janjinya selalu ya dan amin. Ayat 9, bahwa kalau mereka mendapat hukuman karena dosa-dosa mereka dan mereka ditimpa peperangan, wabah, penyakit atau kelaparan, mereka dapat datang kepadamu dan berdiri di depan rumah ibadat ini. Di dalam kesukaran mereka, mereka dapat berdoa kepadamu dan engkau akan mendengar dan menolong mereka. Ingat janjinya. Kalau saudara ingat kebaikan Tuhan, ingat janjinya. Pegang saja janjinya. Ayat 20, keesokan harinya pagi-pagi benar, rakyat keluar dan pergi ke daerah padang gurun dekat Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, Yosafat memberi pesan ini kepada mereka. Rakyat Yehuda dan Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka kamu akan sanggup bertahan. Terimalah nasihat dari nabi-nabimu, maka kamu akan berhasil. Percaya saja. Kan ada lagu, percaya saja, percaya saja, percaya yang beri, kita menang. Saudara mau percaya sama apa hari-hari ini? Ya. Tidak ada yang pasti, justru ketidakpastian ini saudara ubah jadi ketenangan. Ketika saudara pegang yang pasti, yaitu janji Tuhan. Dia Immanuel dan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, dengarkan firman-Nya yang mencipta, mengubah, dan menentukan segala-galanya. Ayat 14-15, di tengah-tengah orang banyak itu ada seorang Lewi bernama Yahaziel. Ia anak Zakaria dari kaum Asaf. Dalam garis keturunan Benaya, Yeiel matanya. Pada saat itu Yahaziel dikuasai roh Tuhan dan ia berkata, Paduka yang mulia serta saudara-saudara sekalian, Tuhan berkata bahwa kalian tidak boleh putus asa atau takut menghadapi tentara yang banyak itu. Sebab yang bertempur bukan kalian, melainkan Allah. Lembut sekali firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, tunggu saja firman-Nya itu keluar dari mulutmu. Firman-Nya itu akan mengubahkan, akan memperbaharui, akan menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Setelah dengar firman, terima dalam penyembahan. Ayat 17, kalian tidak perlu bertempur dalam perang ini. Pergilah ke tempat yang telah ditentukan bagimu dan tunggu saja di situ. Kalian akan melihat Tuhan memberikan kemenangan kepada kalian. Hai penduduk Yehuda dan Yerusalem, janganlah cemas atau takut. Masukilah saja pertempuran itu. Tuhan akan menolong kalian. Posisinya kalau kita dengan seluruh kekuatan tempur saja kalah. Kalah jumlahnya, kalah senjatanya, kalah canggihnya. Maka Tuhan berkata, masuki saja pertempuran itu. Kira-kira saudara percaya atau tidak? Kalau Tuhan yang suruh, masuki aja. Ya, maka sujudlah Raja Yosafat.
bukti bahwa saudara terima firman adalah ketika hidupmu penuh dengan penyembahan. Bukti orang yang rohaninya sehat adalah hatinya penuh dengan penyembahan. Bukti orang yang rohaninya baik-baik saja, saat engkau nggak bisa tidur, saat engkau terbangun di malam hari, pujian penyembahan dinaikkan lewat mulutmu. Itu bahwa rohanimu baik-baik saja. Karena pujian dan penyembahan itu mengkonfirmasi, menjadikan firman itu benar-benar ya dan amin. Ayat 22-24. Pada waktu paduan suara itu mulai bersorak menyanyi, Tuhan mengadakan kekacauan di tengah-tengah tentara musuh yang sedang menyerang. Tentara Amon dan Moab menyerang tentara Edom dan menghancurkannya sama sekali. Kemudian mereka balik menyerang satu sama lain dengan sengit. Ketika tentara Yehuda sampai pada menara jaga di padang gurun dan mengamati tempat musuh, mereka melihat bahwa mayat-mayat musuh berserakan di tanah. Tidak seorang pun dari tentara musuh itu yang hidup. Yang saudara takutkan, yang saudara khawatirkan, tiba-tiba tidak ada. Ketika engkau masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Ada seorang yang khawatir karena diduga ada benjolan kanker. Ketika habis operasi dan saya datang ke kamarnya, yang keluar dari mulutnya adalah pujian. Yang keluar dari mulutnya adalah penyembahan. Saya belum tahu hasil kan diambil sampelnya, terus kemudian analisis patologis, apakah itu kanker atau tidak. Tapi saya yakin ini bukan kanker. Bukan karena saya dokter, tapi karena saya tahu pujian penyembahan itu keluar menghancurkan sel-sel kanker itu. Pujian penyembahan yang keluar itu menjadikan firman itu jadi dan terbukti aman. Bapak Ibu Saudara, ketakutan apa yang menghantui hidupmu hari-hari ini? Kekhawatiran apa yang menghancurkan ketenanganmu? Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Masuk dalam hadirat Tuhan sungguh-sungguh. Sampai pujian penyembahan keluar dari mulutmu. Nantikan Tuhan berfirman dan firman-Nya itu akan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Firman-Nya itu akan mengubahkan yang sakit menjadi sembuh. Yang susah menjadi sukacita. Lembah air mata menjadi lembah puji-pujian. Lembah ketidakpastian menjadi lembah sukacita karena Tuhan. Amin. Saya undang petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Adalah satu pujian. Kau rangkai air mataku jadi permata. Mungkin sudah banyak air mata yang mengalir. Berarti sebentar lagi saudara panen permata itu. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kami datang kepadamu Tuhan di pagi hari. Di hadapan kami tersedia roti dan anggur. Maka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, roti dan anggur ini menjadi peringatan akan tubuh dan darah Tuhan yang sudah bersatu dengan kehidupan kami. Kami akan terima kuasa-Mu terjadi saat pagi hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, orangkan air matanya di permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Oh mata putih tentu menjadi sutra, kepahitan kesukaran, tahu ajaib bintang bintang, Mari kita sama-sama panggil berzina. Betapa beda jalanmu, betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air matanya di permata. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, kami bersyukur buat korban-Mu di kayu salib buat setiap kami. Di saat terendah dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ingat salib, kami ingat bahwa Engkau berkuasa di atas segala-galanya. Engkau mampu mengubah segala-galanya. Ajari setiap kami belajar mendekat kepadamu. Sehingga di saat apapun dalam hidup kami, Tuhan yang ubah air mata menjadi permata. Terima kasih Tuhan. Kami akan makan bersama-sama di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kematianmu membangkitkan kami. Kematianmu di kayu salib membuat kami tidak takut apapun juga. Karena kami tahu di balik segala sesuatu yang terjadi ada rencana Allah yang harus genap terjadi dalam kehidupan kami. Dan setiap rencanamu adalah rencana yang indah, penuh dengan harapan. Kami akan minum bersama-sama di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab kau besar Tuhan lebih langit. Glory bagi Tuhan. Sebab kau besar Tuhan lebih langit. Sebab kau besar Tuhan lebih dalam hati. Tidak kata-kata kata malam. Hadir lawatanmu di tengah-tengah kami. Hadir jamahanmu di tengah-tengah kami. Hadir kuasa mujizatmu di tengah-tengah kami Tuhan. Di tengah-tengah rumah tangga anak-anakmu. Di tengah usaha anak-anakmu. Di tengah studi anak-anakmu. Di tengah-tengah persoalan kami. Bahkan di tengah lembah sekalipun. Engkau hadir dan mengubahkan. Haleluya. Besar aku lebih dari segala-galanya. Sekali lagi nyanyikan dengan imanmu. Kau besar Tuhan, lebih langit, lebih dari segala-galanya. Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Yang Allah hari ini hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu Engkau sedang mengubahkan lembah yang sulit buat kami. Lembah penderitaan kami. Lembah kesusahan kami menjadi lembah pujian, lembah penyembahan, lembah sukacita. Lembah yang siapa sesuai rencanamu. Kalau Yosafat Tuhan tolong melewati lembah ketidakpastian, Yosafat mengalami pertolongan Tuhan. Kami sedang ada di masa-masa yang tidak pasti Tuhan. Kami ada di kelokan-kelokan yang kami tidak tahu ke depan akan terjadi apa. Tapi kami mau satu percaya hanya kepadamu. Bahwa Engkau mampu melakukan segala perkara dengan begitu indah dan mulia dan sempurna. Jadilah kehendak-Mu buat setiap kami.
Jadilah mujizat-Mu di tengah-tengah kami. Pakai tangan setiap anak-anak-Mu menjadi tangan yang penuh mujizat. Pakai pikiran anak-anak-Mu menjadi pikiran-pikiran yang cerdas, yang penuh dengan keajaiban. Pakai setiap hidup kami menjadi alat Tuhan di tengah-tengah kesulitan akhir zaman ini. Memberkati sandang pangan papan setiap anak-anak-Mu, apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, Tuhan yang ubah menjadi berhasil. Mari kita tengadakan tangan kita. Saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Allah Sang Putra, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati, memimpin hidup kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Mari kita memuji kebesaran Tuhan kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.